Assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi bersama saya Bagus Wirayuda di video penjelasan apa itu DFD atau diagram data flow diagram seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, mungkin teman-teman perlu tahu dulu apa itu DFD. Jadi DFD itu sebuah alat sebuah metode atau sebuah cara pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem informasi. DFD ini tuh membantu pengembang perangkat lunak memahami bagaimana data diproses, disimpan, dipertukarkan antara berbagai komponen sistem. Nah, kemudian cara menggunakannya gimana? Yang pertama itu mungkin kita perlu mengidentifikasi entitas. Jadi identifikasi entitas yang terkait dengan sistem seperti pengguna perangkat keras atau sistem lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita perlu mengidentifikasi proses. Nah, identifikasi proses-proses yang terjadi dalam sistem seperti pengelolaan data, penyimpanan data atau pengiriman data. Kemudian yang ketiga kita perlu mengidentifikasi aliran data, identifikasi aliran data antara proses-proses dan identitas seperti itu. Kemudian yang keempat gambar DFD. Nah, tentunya ketika berbicara tentang DFD, kita tentunya harus memberikan representasi diagram tersebut. Nah, kita bisa menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan seperti entitas untuk persegi, kemudian proses untuk lingkaran atau oval, kemudian aliran data seperti garis atau panah. Kemudian penyimpanan data itu dua garis sejajar seperti itu. Nah, kemudian untuk level-level DFD itu dapat dibuat dalam beberapa level, mulai dari level 0 seperti konteks diagram hingga level yang lebih detail. Nah, sederhananya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa membayangkan memiliki sebuah restoran. Kita bahas restoran lagi. Jadi DFD itu dapat membantu kamu memahami bagaimana makanan dipesan, disiapkan dan disajikan kepada pelanggan. Nah, entitas pelanggan, kasir, koki serta yang lainnya itu termasuk ke dalam entitas. Kemudian pemesan, pengelola makanan dan pembayaran itu masuk ke dalam proses. Nah, aliran data itu bisa kita analogikan sebagai pesanan dari pelanggan ke koki, kemudian makanan dari koki ke pelanggan dan pembayaran pelanggan ke kasir seperti itu. Dengan menggunakan DFD, teman-teman dapat memahami bagaimana data pesanan makanan dalam hal ini berbentuk pesanan, makanan, pembayaran mengalir dalam sistem restoran dan bagaimana proses-proses terkait bekerja sama untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi sederhananya lagi, kita sederhanakan dua kali. Jadi sederhananya lagi, DFD itu sebuah pemetaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhadap sistem seperti itu. Jadi user akan digambarkan atau diperlihatkan kira-kira datanya akan menjadi seperti ini. Nah, mirip-mirip dengan use case lah seperti itu. Kemudian kelebihan-kelebihan DFD itu apa sih? Jadi yang pertama itu jelas mudah dipahami karena kita bisa langsung melihat proses perencanaan proses dari awal hingga akhir. Kemudian bahkan pengguna tidak memiliki latar belakang teknis seperti itu, mereka juga mudah memahami. Kemudian yang kedua memengaruhi kompleksitas. DFD ini tuh membantu mengurangi kompleksitas sistem dengan memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, yang ketiga tentunya meningkatkan efisiensi. Nah, DFD ini tuh membantu meningkatkan efisiensi dalam pengembangan sistem dengan mengidentifikasi aliran data, proses dan proses-proses yang terkait. Nah, kurang lebih itu saja. Mungkin DFD sederhananya itu seperti mapping lah, mapping dalam proses pembangunan atau pengembangan sistem digital atau perangkat lunak seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.